Kemudian nanti akan mengerjakan LKPD atau live worksheet ya, kelompok 2 dan 3. Kelompok 4 dan 5 kalian akan belajar tentang rangkuman materi alat optik. Kemudian nanti akan membuat konsep atau mind map ya. Ini juga sudah saya berikan contohnya di WA, lihat ya. Evaluasinya ya, itu ada di halaman. Kemudian jawabannya ya. Kalau yang sudah nggak ada jawabannya, kalau ini kerjakan ya. Nanti kamu mengerjakan, kamu baca buku pengamatan, kemudian mengerjakan soal yang dievaluasi ya. Kalau masih ada belum paham, ya. Kelompok 2 dan kelompok 3, kalian mengamati video dulu. Bisa dilihat videonya? Nah, itu ada video yang di link. Materinya di sana itu tentang mata. Kalian bisa lihat dari video, kemudian mengerjakan live worksheet itu. Ya, ya, bisa ya. Oke. Kelompok 1, kalau masih butuh pengamatan, silakan bisa menggunakan itu ada teropong, ada video juga ya. Nanti setelah selesai kita pengamatan di sana ya. Kelompok 4 dan kelompok 5 tugasnya jelas ya, membuat mind map ya, atau peta konsep seperti yang di WA itu. Materinya saja ya, materi tentang alat optik, membuat peta atau konsep atau mind map ya. Contohnya sudah saya berikan jelas ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Halo sahabat cerdas, ketemu lagi dengan Mimin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang alat optik mata. Kita belajar dari buku. Sama ya, kita belajar dari buku. Dan ada rangkuman materi kan live worksheet. Berbeda dengan live soalnya kalau yang waduh peta konsep membuat mind map yang ditarik-tarik. Ya.
Yang depan sudah. Belum. Ya ini. Ya, ini ya. Tuliskan pendapatmu di sini. Ya, tuliskan pendapatmu di sini. Ya, sudah. Ayo. Ya, ya. Sudah. Ini kan ada gosip ya, mau. Nah, yang kedua dilihat. Ya. Mbak Dini silakan. Ya. Apa pendapatnya tentang perbandingan mata manusia dan kamera? Pendapat saya tentang perbandingan mata manusia dan kamera. Mata manusia dan kamera sama-sama memiliki fokus terhadap sebuah benda. Keduanya juga sama-sama mampu menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk. Tapi perbedaan yang mendasar adalah pada fokus lensanya dan sensitivitas terhadap datangnya cahaya. Anatomi mata ada kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa mata, vitreous humor, sklera, kortik, retina, saraf optik, vestibular. Hipermetropi ke lensa cembung, miopi ke lensa cembung, astigmatisme ke lensa cembung. Yuk. Silakan untuk ini yang lain mendengarkan ya. Biliaris, iris, mata, vitreous, kamera ada mengambil gambar yang dibutuhkan dalam kamera terus balik. Ya.
pengamatan dengan mikroskop. Kelihatan Mas? Kelihatan? Nah. Tegak apa terbalik? Nah, ini bayangannya. Hah? Balik. Bayangannya terbalik, kemudian diperbesar atau diperkecil? Besar. Diperbesar. Fokuskan. Apa itu? Coba lihat. Nah, coba lihat. Kamu arahkan ke mana kamu lihat. Nih, apa yang kamu lihat ini? Apa yang kamu lihat? Ini apa? Apa yang kamu lihat? Balik gitu loh. Iya kan? Benar terbalik. Jangan makanya kamu ya terbalik. Perbesar hati kecil. Diperbesar jelasnya. Coba kelihatan ya. Ya kan? Tegak apa terbalik? Ya kamu arahkan. Ya kamu arahkan. Ini kamu arahkan. Kamu mau lihat apa? Diputer-puter nggak apa-apa. Ya, apa ayo? Apa? Ya. Ya. Apa dilihat? Tegak apa terbalik? Tegak apa terbalik? Ya. Lubang tengah makanya nggak bisa tengah. Oh iya itu tengah di tengah. Nah, wah, ini kan sudah mulai lubangnya. Refleksi pembelajaran perasaannya anak-anak hari ini digambarkan dalam bentuk emoji dan juga tulisan bergambar. Rata-rata mengatakan senang, gembira, seru, senang, happy. LKPD pekerjaan kelompok 3. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Peta konsep dari kelompok 4. Modul kelompok 1 dengan pekerjaan hasil kelompok 1, kelompok yang high, rangkuman materi, alat dan bahan yang kami gunakan hari ini untuk pembelajaran alat optik. Ada teropong, loop, mikroskop,
dan juga hasil karya siswa. 3 Dengan semangat. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan KSE yang telah saya lakukan kemarin, maka dapat saya refleksikan sebagai berikut. Yang pertama ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Saya menggunakan pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Sebelumnya, saya sudah berdiskusi dengan waka kurikulum, dengan waka kesiswaan, dengan guru BPBK, dan juga dengan wali kelas 10 sebelumnya. Kebetulan yang mengajar fisika hanya saya. Jadi guru fisika di sekolah saya hanya satu, yakni saya sendiri. Dan saya sudah mengetahui kesiapan belajar mereka waktu di kelas 10 sebelumnya. Perasaan saya pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan KSE ini merasa sangat senang. Saya merasa lebih tertantang. Kemudian saya tidak harus berada di dalam kelas ketika melaksanakan pembelajaran. Saya juga tidak harus menggunakan papan tulis. Saya bisa menggunakan berbagai media yang ada dan media pembelajaran juga yang telah saya buat. Seperti pada pembagian kelompok kemarin, saya menggunakan diferensiasi konten dengan 3 macam media pembelajaran. Untuk kelompok 1, saya menggunakan modul pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbud. Nah, pada modul ini berisi tentang materi dan langkah-langkah pembelajaran yang lengkap yang bisa dilaksanakan oleh anak-anak secara mandiri. Baik itu materi pembelajarannya, contoh soal, kemudian juga ada evaluasi dan penilaian diri maupun penilaian antar teman. Itu yang saya berikan pada kelompok 1. Karena pada kelompok 1 ini adalah kelompok anak yang high. Mereka rata-rata mempunyai tingkat kemampuan pengetahuan di atas rata-rata kelas dan mereka memang sangat antusias untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi mereka memang sering meminta kepada saya untuk memberikan latihan-latihan soal yang dapat membantu mereka untuk belajar di rumah. Untuk kelompok 2, ini adalah kelompok anak-anak yang dengan kemampuan atau kesiapan belajar medium. Mereka dan gaya belajarnya mereka senang melihat video pembelajaran. Jadi saya membuat video pembelajaran tentang hukum Newton. Kemudian mereka dapat menyaksikannya di YouTube menggunakan smartphone pintar mereka. Kemudian mereka melakukan percobaan atau praktikum menggunakan LKPD dari live worksheet yang sudah saya cetak sebelumnya. Dan mereka merasa sangat antusias karena sesuai dengan gaya belajar mereka, yakni mereka tidak mau belajar seperti biasanya, duduk diam manis di meja bangku di dalam kelas. Mereka bisa melakukannya di luar kelas atau di mana saja. Untuk kelompok 3 itu adalah kelompok dari anak-anak yang low pengetahuannya, dalam tanda kutip bahwa mereka memang untuk menyelesaikan soal-soal seperti di kelompok 1 agak kesulitan. Jadi mereka saya buatkan rangkuman materi yang berisi poin-poin penting tentang hukum Newton. Kemudian mereka akan membuat peta konsep dan mind map. Dan mereka merasa bahwa mereka mampu untuk membuat peta konsep dan mind map sehingga lebih memahami tentang hukum Newton. Ini pendapat mereka. Kemudian yang kedua, perasaan saya merasa sangat senang dan sangat bangga terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Saya juga tidak menyangka bahwa pembelajaran saya ini akan sangat berdampak kepada anak-anak sehingga pembelajaran benar-benar berpusat pada murid dan juga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran fisika yang tadinya dianggap hanya belajar rumus, materi, kemudian mengerjakan soal, ternyata bisa dipelajari dengan berbagai macam cara, baik itu konten maupun proses dan juga produk yang dihasilkan.
sehingga membuat anak-anak menjadi lebih betah belajarnya. Ini bisa terlihat dari refleksi mereka ketika saya minta mereka untuk membuat emoji atau tulisan tentang refleksi pembelajaran hari ini. Saya sudah meminta refleksi kepada anak-anak, meminta evaluasi terhadap pembelajaran, dan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa anak-anak membuat emoji dan juga beberapa tulisan yang ditempelkan pada kertas flip chart. Itu mereka merasa senang dan merasa sangat antusias belajar fisika. Kemudian ke depannya saya akan meminta evaluasi lagi kepada kepala sekolah, meminta saran, masukan dan kritik juga kepada wakakurikulum, kepada wakakesiswaan, kepada wali kelas, kepada guru BBBK dan rekan-rekan sejawat saya tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE yang telah saya lakukan. Mereka banyak bertanya, pembelajaran apa saja yang telah dilakukan. Saya mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi saya itu menggunakan 3 diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Sedangkan untuk keterampilan sosial dan emosional saya menggunakan 5 aspek, yakni kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi atau bekerja sama, dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Untuk kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi pembelajaran yang akan saya lakukan dengan mempersiapkan dulu pemetaan kebutuhan siswa, kemudian diferensiasi apa yang akan saya gunakan, serta keterampilan sosial emosional apa yang akan nanti saya munculkan. Saya akan banyak meminta saran, masukan dan kritik dari rekan-rekan saya dan juga kepada peserta didik untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, sesuai dengan visi dan misi sekolah saya, yakni terwujudnya pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang peduli dan berbudaya lingkungan. Semoga apa yang kita lakukan bisa membawa dampak yang baik serta perubahan di sekolah kita. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.